Nama gue Putra, punya usaha untuk servis handphone dan elektronik lah ya ke komputer gitu. Namanya Klinik Phone, ITC Fatmawati. Dan ini temen gue juga, dokter juga ya maksudnya. Ya, Nama lu siapa ih? nama gua Eko, panggilannya Nonot lah. Nonot klinik gitu kan. Ya, iya. Oh, kalau toko ini gue masuk dari sini tuh antara 2002 2003 ya. Dulu sih sebelum gue terjun di servis, gue jual beli handphone pastinya tahun 2000 ya 3 lah ya. Terus masuk tahun 2004 ini kebeli sama gue. Terus akhirnya pada tahun 2000 berapa ya? Berjualan dari 2004 itu sampai tahun 2007 atau 8 gue sempat istirahat di rumah. Istirahat di rumah tahun 2009 teman gue bilang kita buka tempat servis handphone. Ya udahlah dari 2009 itu akhirnya gue buka servis. Akhirnya ya bertahan lah sampai sekarang gitu. Dari Nokia ya Not ya? Dari Nokia ya Nokia. Masih ganti lampu. Iya dari zaman lampu ganti lampu kayak Nokia 3310. Terus ke Nokia 6600, 7610, 8310 itu kan. Terus berkembang ke BlackBerry, iPhone masuk 2G. Sebenarnya sih awalnya itu malah di AMPS dulu kan. Cuma Oh, AMPS iya. kan cuma jarang banget. Sidema. Cuma Nah, yang masih pakai kartu gede nah gitu kan. Itu. Paling kerusakan dia kan, jadi Pak handphone itu kan nggak terlalu canggih kayak dulu. Dia Iya. perlunya hanya untuk nelpon doang kan zaman AMPS, jadi jarang banget rusak. Paling kerusakan paling fleksibel yang emang karena dia flip gitu kan. Kalau istilah sekarang kan nggak beda. Si mesin itu harus dituntut untuk banyak aktivitasnya, untuk dia harus bisa bisa video, bisa medsos lah, aplikasi apa, banyak aplikasi lah, banyak tuntutan. Kalau dulu kan nggak perlu aplikasi apa-apa untuk Iya. zaman handphone dulu kan. Apalagi BlackBerry ya. Trackball banyak. Ini paling kan cuma chat aja kan, lebih Iya. dari ke chat gitu. Hobi. Kebetulan sih emang gua dulunya dari awal iseng-iseng aja. Ya tadinya gua malah, kalau gua pribadi dulu malah gua benerin jam, karena gua benerin servis jam gitu. Waktu gua di Roxy, ada abang gua punya toko jam dan dia punya temen tukang servis handphone, benerin handphone. Gua pikir dengan hanya nyolder gitu, yang sepengetahuan gua, ilmu yang gua tahu ya selama gua sekolah atau apa yang gua pelajari tentang elektro, kok semudah itu gitu loh waktu itu. Akhirnya gua nyemplung di situ, dan aku lumayan juga gua dapat selerinya kan. Nah sampai kesini yang mau nggak mau gua udah nyemplung, mau nggak mau gua harus belajar. Kalau di handphone itu kan update terus ya bro. Kalau update terus ya mau nggak mau lu harus lu pelajarin lagi. Iya. Lu keluar iPhone sekian dan Android yang sekian, ya mau nggak mau lu harus mempelajari sampai lu tahu gitu kan, kerusakannya yang sering bermasalah di mana gitu kan, ya dipelajarin lah. Sebenarnya kalau untuk lu sekolah handphone, menurut gue cuma lu ditaunya sih, tahu gue sorry nih ya, cuma emang mempelajarin dari dasar. Ini handphone ini LCD ini jalur kesini gitu. Tapi kalau lu udah basicnya, udah pernah lu tahu elektro, sebenarnya sih mudah. Dan dipelajarin sebenarnya gampang-gampang, susah juga. Selama lu mau belajar, dan sekarang banyak bisa belajar dari YouTube ya. Nah dari YouTube juga bisa sangat bantu banget. Apalagi banyak yang bisa nemuin, kerusakan ini dari sini, dia ngupload atau apa kan, bisa kita pelajarin dari situ. Dan untuk handphone yang sekarang sih emang harus banyak belajar, karena dengan lebih kecil ya sekarang ya, mesin lebih kecil dan dibikin lebih simpel, ya enggak,
tapi secara nggak langsung dia di handphone tuh berpikirnya lebih banyak, lebih luas gitu loh, dengan chipset yang sekecil itu. Makanya handphone sekarang ini banyak yang gampang bermasalah ya, dari baterai. Yang jelas sih banyak kan dari satu baterai, dua lagi panas. Handphone itu gampang panas banget. Kalau gue sih nggak lagi kalau bertahan sih karena kita hobi ya pasti. Hobi ngoprek. Hobi ngoprek. Terus ini ya karena kita hobi ya kita bertahan. Karena mungkin ada yang nggak bertahan, maksudnya karena lama-lama kok makin menurun. Nggak juga sih menurun. Selama kita hobi kita bisa bertahan, tetap bertahan. Waduh, gimana ya? Ya alhamdulillah sih kita, maksudnya ya alhamdulillah ketika ada yang seneng dengan apa yang kita kerjakan dan merasa puas gitu kan. Misalnya handphonenya ada yang kerusakan bisa bener, karena kita nggak main medsos, mungkin dari sounding ya ke teman-teman Merekomendasikan lah, rekomendasi sini itu sih ya. Banyak yang memberi alasan karena gue nyervis, gue buka handphone lu di depan lu dan gue bongkar di depan lu gitu. Jadi gue nggak ada apa ya, maksudnya dalam arti ya padanya, emang ini yang rusak bro dan ini yang gue ganti dan lu bisa ngelihat penggantiannya. Gitu loh. Mungkin nilainya plus-plusnya di situ ya orang-orang. Ya kalau gue boleh cerita sih, sekali ada satu customer dia mau ganti LCD iPhone 6 Plus kok nggak salah. Dia bawa ke sini, akhirnya gue ngambil LCD, dia sempat ngeliatin gue tuh. Dia ngeliatin, gue juga bingung kenapa gue liatin gitu. Pokoknya gue ngambil barang kan, dia pas naik, dibawa lagi, dia baru cerita. Dia pernah mengganti iPhone 7 Plus-nya di salah satu tempat. Itu udah kenanya mahal, nggak bener, dan itu dibawa ke belakang. Dia akhirnya nggak suka dengan itu. Jadi misalnya dibawa di depan nih udah nih, akhirnya dibawa ke belakang, dikerjain, terus dibawa ke depan. Nah dia akhirnya dia bilang, gue nggak suka tuh kayak gitu, gue lebih baik gue lihat di depan ini gitu. Kayak gitu sih ya, kebanyakan ya kurang lebihnya sih gitu. Maksudnya dia lebih itu kan dikerjain begitu, jadi dia ngeliat apa yang dikerjain, apa yang kerusakan itu yang benar ya. Kan orang sih sebetulnya, dan dari situ yang bikin kita bertahan. Rekomen banyak juga pas nanya, saya temennya ini, saya temennya ini. Iya gitu. Betul, alhamdulillah sih kayak gitu. Berapa not ya? Tergantung sih bro ya, susah bro ya. Rata-rata? Ya 6 sampai 15 orang, Iya. 20 orang mungkin. Kadang-kadang juga hanya 2 orang, 3 orang mungkin gitu. Jadi di rata-rata ya 3 sampai 6 kali ya. Nah, gitu. Itu biasanya kan kalau ada musim lebaran, ada musim-musim tertentu nggak yang kayaknya nih banyak orang bakal datang deh gitu misalnya. musim hujan biasanya. Karena musim hujan itu banyak handphone yang kena air ya, mungkin gitu ya. Mas tolong ring. Tapi gue perhatiin emang kebanyakan gitu. Kalau paling selebih-lebihnya mungkin jatuh atau apa ya. Tapi kebanyakan pas musim hujan kebanyakan yang kena air atau apa gitu kan. Bawa di tas tahu-tahu handphonenya. Banyak sih itu kayak gitu. Maksudnya kan kita ya taruhlah gue bilang Sony Cleaning Phone ada karena kita harus membantu orang apapun itu. Misalnya cuman bertanya ini kenapa ya kita harus jawab sih ya, masa dengan itu kita diemin gitu kan, nggak juga. Masa biarpun hanya ya pokoknya kita harus kita berdiri, kita kan jasa nih. Cleaning Phone adalah sebenarnya bentuknya jasa ya, jasa itu yang kita harus kembangin ya. Makanya dia mau konsultasi apapun itu ya monggo gitu. Dia datang alhamdulillah kan masih gitu. Dia mau datang jauh-jauh terus juga kita cuekin ya enggak, kita harus membantu apapun itu sih. MacBook bisa ya, kan game MacBook juga. Terus kalau tadi konsultasi boleh? ya, Konsultasi boleh, sangat boleh banget. pokoknya selama MacBook, selama terpati ada yang pasti ya. Kalau baterai itu bisa MacBook.
kita bantu lah kayak gitu. Terus juga range harga apa Biasa. Kalau harganya sih MacBook baterai lah ya. ya ini ya apa namanya macam-macam ya. Soalnya kan tergantung si seri MacBook-nya. MacBook itu juga. Dia punya spare part juga kan beda-beda. Kayak LCD mungkin ada sebagian juga yang ada persamaan ya. Tapi enggak. Baterai dari 600 ribuan lah ya. Kalau untuk baterai ya dari 600.000 sampai 600 ribuan 1,5. sampai, Ada iya. yang seri-seri yang MacBook Pro yang baru lah gitu kan 1,5. Ini kalau LCD ya bisa sampai 5 jutaan atau sekian itu yang Sedih. seri baru. Kalau untuk kerusakan mesin ya kita lihat di kerusakan di mana, ya kan? Dari karena apa? Karena air atau mungkin panas di prosesor karena apa namanya pemakaian atau bagaimana kan macam-macam. Maksudnya harga kerusakannya macam-macam. buka dari hari apa sampai hari apa dan jam berapa sampai jam berapa dan bisa ditemui di mana? Buka, gue biasa sih siang banget. Iya, kita buka Buka tuh jam 1, jam 2 ya. jam taruhlah jam 2 jam 3 lah ya masih sore lah, stabilnya. jam 1, jam 2 lah. Ya, Jam jam 2. hari Senin sampai hari lebih aman sih Senin sampai Sabtu. Kita buka tuh Senin Sabtu. Tapi kadang-kadang Minggu pun kita buka. bisa dengan kadang-kadang dengan WhatsApp gitu kan, WhatsApp mau hari apa datang gitu bisa. Bisa ditemui di Di Fatmawati, ITC, lantai 3, nomor 41. 41. 41. Klinik Fon ITC Fatmawati lantai 3 nomor 41. Kontak person dengan lu Nat? Gua nonot 0812 1261 8969. Kalau gua Putra di WhatsApp di 08788 399 0975. Oke, makasih Om.